Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, para peserta Matsama Madrasah Tsanawiyah Al-Ahliyah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kalian dapat berjumpa kembali dengan Bunda dan saya atas nama Wakil Kepala Madrasah bagian kurikulum. Namun saat ini kalian tentunya sudah memasuki pada sesi di hari kedua, yaitu sesi sosialisasi pembelajaran. Saya ucapkan selamat dulu atas bergabungnya kalian di Lembaga Pendidikan Agama Islam Al-Ahliyah ini. Semangat terus untuk terus belajar dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan sesi sosialisasi pembelajaran ini ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, di mana pembelajaran yang akan kita lakukan di Yayasan Al-Ahliyah ini untuk tingkat madrasah tsanawiyah tentunya akan berpedoman pada sebuah surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada nomor 2491 tahun 2020, di mana di dalamnya memaparkan tentang pembelajaran yang dilakukan pada tahun pelajaran dimulai pada tahun pelajaran 2020-2021 ini mulai masuk yaitu pada bulan Juli tahun 2020 dan berakhir nanti pada bulan Juni tahun 2021. Demikian yang diungkapkan dalam kalender pendidikan ya dari Kementerian Agama. Kemudian karena pada kondisi sekarang tahun pelajaran ini kita berada pada masa transisi COVID-19 dan juga pada masa tatanan new normal, artinya kita harus beradaptasi pada kebiasaan yang baru, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan atau akan kita laksanakan di Al-Ahliyah ini itu juga akan tetap mengacu, akan tetap berpedoman pada sebuah surat keputusan Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri. Mereka merembuk untuk membuat sebuah surat keputusan di mana bahwa setiap satuan pendidikan akan melaksanakan kurikulum darurat, ya, kurikulum darurat karena dari dampak COVID-19 ini. Sebetulnya kalau kurikulum darurat itu tidak hanya karena kita ada masa transisi COVID-19 saja, mungkin darurat yang lain itu bisa dilakukan, kurikulum ini bisa kita lakukan atau kita gunakan. Informasi bahwa untuk tingkat madrasah tsanawiyah kita memiliki sekitar 29 rombel, di mana yang 29 rombel itu anak-anakku sekalian terdiri dari 10 rombel untuk kelas 7, kemudian 9 rombel untuk kelas 8, dan 10 rombelnya lagi untuk kelas 9. Jumlah totali untuk siswa di angka kisaran 1000 lebih, 1005 kurang lebih, seperti itu. Nah, karena dari sebuah terbitan SK Dirjen nomor 2791 dari Kementerian Agama mengungkapkan bahwa di sana sebuah
sekolah atau satuan pendidikan madrasah itu harus berpedoman pada pelaksanaan kurikulum darurat, ya, itu diharuskan dan diwajibkan, sehingga implementasinya bahwa dari SK atau kurikulum darurat itu, ya, baik itu untuk tingkat madrasah, ibtidaiyah atau mungkin Raudatul Atfal sebelumnya, kemudian madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah untuk tingkat SMA-nya. Nah, itu adalah semuanya harus melaksanakan kurikulum itu dengan sebuah tuntutan. Tuntutan bagaimana? Karena berada pada masa transisi ini, kita dituntut untuk merubah sebuah perubahan paradigma, baik itu dari perencanaan pembelajarannya, kemudian pada pelaksanaan pembelajaran ataupun pada pencapaian nilai hasil belajarnya. Sehingga dengan adanya kondisi seperti ini, madrasah sanawiyah akan tetap terus melaksanakan pembelajaran, hanya kita memilih dengan plan B, ya. Kalau plan A, misalnya dulu tahun-tahun sebelumnya kami melaksanakan pembelajaran di Al-Ahliyah ini full real class, artinya ketemu langsung dengan dan bertatap muka di sekolah gitu. Artinya digunakan sebanyak-banyaknya waktu, sekitar di angka 75%, yang 25%-nya kita lakukan di rumah. Nah, untuk sekarang, ya, untuk sekarang tidak seperti itu, kita melakukan full belajar di rumah, BDR ya disingkatnya. Kalau sekarang belajar di rumah itu BDR, pembelajaran yang dilakukan di rumah. Nanti kita akan melakukan atau menggunakan aplikasi di mana nanti sekolah akan menyediakan link namanya e-learning, gitu ya, e-learning, electronic learning. Nah, kemudian nanti mungkin akan lebih dipaparkan, dijelaskan secara detail bagaimana kita melakukan mekanisme pembelajaran daring atau e-learning itu, atau melalui Google Classroom, aplikasi-aplikasi online yang lainnya, ya, ruang belajar bersama itu bisa digunakan melalui e-learning dan Google Classroom. Nanti mungkin ada rekan saya dari bagian operator, Pak Cepi Sungkawa, akan menjelaskan lebih detail mekanisme pembelajaran yang dilakukan di Al-Ahliyah sini. Untuk itu kita berharap kepada kalian siswa-siswi baru tetap semangat belajar, mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran yang kita lakukan ada di rumah saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Baik, selanjutnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, tentunya kami dari pihak madrasah juga memikirkan bagaimana caranya untuk bisa tetap melayani para siswa sekalian. Baiklah anak-anakku, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara nanti kita belajar secara online. Alhamdulillah, untuk Madrasah Al-Ahliyah kita sudah menggunakan aplikasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu aplikasi e-learning. Nah, e-learning ini adalah salah satu bentuk media yang digunakan oleh para siswa-siswi MTS dan juga MA Al-Ahliyah selama 1 tahun ke belakang. Dan mudah-mudahan dalam pandemi COVID-19 ini kita masih tetap bisa belajar,
masih tetap bisa menyimak dari apa yang diberikan tugas oleh para guru dan juga komunikasi antara guru dan siswa, juga siswa dengan siswa. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan dari awal bagaimana cara untuk login, dan nanti di dalamnya juga ada tugas, kemudian menyimak materi, ataupun juga tes secara online. Baik, langsung saja kita login untuk siswa ya. Bapak langsung login siswa, klik yang warna biru, login. Nah nanti untuk tampilan dari siswa itu seperti ini. Ini sebetulnya untuk kalian sudah tidak aneh lagi, karena untuk tampilan e-learning ini dibuat sederhana dan mungkin kalian juga pernah melihat tampilan seperti ini. Di mana coba? Ya, ini di Facebook. Nah, Facebook ini tidak jauh berbeda dengan tampilan yang di e-learning ini. Langsung saja, saat kalian sudah login seperti ini, kalian langsung menuju ke kelas online. Nah, klik kelas online. Nah, di kelas online ini nanti ada sekitar kalau MTS itu 16 sampai 17 mata pelajaran, kalau MA sekitar 20 sampai 21 mata pelajaran. Nah, di kelas online ini adalah kelas yang dibuat oleh guru-guru mata pelajaran kalian. Nanti kalian tinggal memilih salah satunya mata pelajaran apa, di hari apa, jam keberapa. Nanti akan ditentukan untuk jadwalnya. Nah, sekarang kita langsung masuk contoh. Bapak di sini akan masuk ke salah satu kelas misalkan. Nah, di sini contohnya satu kelas ini, di sini hanya ada ruang kelas, di sini hanya ada siswa kelas misalkan 7A, hanya 7A saja atau 7B saja. Tidak ada kelas ataupun tidak ada nama yang di luar kelas 7A atau 7B. Nah, jadi ini mata pelajaran, contoh misalkan salah satu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di mata pelajaran bahasa Inggris ini, di kelas online ini, hanya satu kelas itu. Nah, biar bisa menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran masing-masing. Nah, setelah itu, setelah kalian membuka kelas online ini, kemudian kalian langsung menyimak untuk bahan ajarnya. Nah, di sini di menu ada bahan ajar. Nah, klik bahan ajar. Nah, setelah klik bahan ajar, di situ nanti akan nampak bentuk materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Baik mata pelajaran fikih, Quran hadis, ataupun yang lainnya. Nah, materi ini nanti Bapak Ibu Guru akan macam-macam untuk memberikan materinya. Bisa berbentuk video, bisa berbentuk tulisan, ataupun juga bisa berbentuk hanya audionya saja, ataupun juga bentuk visual, gambar. Nah, nanti kalian tinggal menyimak saja di sana. Bentuknya apa? Kalian simak, kalau misalkan tonton, bentuknya video. Kalau misalkan mendengarkan, berbentuknya audio. Dan melihat juga berbentuk tulisan ataupun berbentuk gambar ataupun yang lainnya. Ya. Jadi di sini, di bahan ajar ini komplit, khusus untuk mata pelajaran dari mata pelajaran yang Bapak Ibu Guru kerjakan atau ajarkan. Nah, setelah bahan ajar dibuka, kemudian tinggal menunggu instruksi dari Bapak Ibu Guru, ya. Nah, misalkan contohnya Bapak Ibu Guru itu memberikan tugas baik kuis ataupun juga tes ataupun juga bentuknya apa gitu ya. Nanti kalian bisa melihat di sini ada menu tugas KI 3 tentang pengetahuan. Nah, biasanya di sini tugas KI 3 ini adalah tugasnya untuk melampirkan berbentuk pertanyaan ataupun berbentuk pernyataan juga. Nah, nanti di situ kalian bisa langsung menjawab ataupun tanya jawab, di situ adanya ya di KI 3. Nah, kemudian di KI 4, ini adalah tentang keterampilan. Ya, keterampilan ini biasanya di sini Bapak Ibu Guru menyuruh kalian untuk mengupload dari tugas kalian. Contohnya misalkan mohon tolong untuk diupload kegiatan kalian saat belajar di rumah.
ataupun misalkan apa saja kegiatan-kegiatan kalian yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, kalian videokan dan videonya diupload. Nah, video ini mempunyai durasi ya, dimaksimalkan sampai 15 menit. Tidak boleh sampai lebih dari 15 menit. Karena nanti akan mempengaruhi ke size-nya, ukuran dari bentuk video ataupun bentuk fotonya. Nah, biar nanti bisa terupload dan juga salah satunya adalah untuk menghemat kuota kalian. Bapak tahu kuota kalian pasti terbatas kan? Nah, makanya ini untuk mengupload itu, tugas itu kita juga dari pihak guru tidak terlalu memberatkan untuk upload atau apa gitu ya. Minimal ada komunikasi, interaksi antara kalian sebagai siswa dan kami dari guru untuk bisa memberikan materi pelajaran ataupun tugas yang lainnya. Nah, setelah itu kalian juga mohon jangan lupa setiap melaksanakan kalian membuka dari e-learning ini, di sini ada menu time class. Nah, time class ini di sini bentuknya kalian bisa memonitoring dari teman-teman kalian ataupun juga guru. Di forum pun nanti ada. Di situ kalian bisa berkomunikasi secara langsung. Seperti kalian bermain Facebook ya. Jadi ada komentar ataupun juga kata-kata yang akan diberikan pengumuman dari guru ataupun juga tugas-tugas ataupun himbauan-himbauan. Nah, nantinya di situ adanya di time class ataupun juga ada di timeline class ataupun juga ada di forum. Nah, kalau di forum ini umum. Umum itu maksudnya gini. Bapak Ibu guru yang mengajar selain mata pelajaran yang diajarkan di kalian juga itu ada di sana. Nah, kalau di forum ini semua guru dan semua siswa semuanya ada di sana. Nah, jadi bisa berkomunikasi. Nah, kalau misalkan di forum terlalu banyak, misalkan susahlah, mendingan kita enaknya di timeline. Nah, kalau di timeline itu di kelas enak. Jadi susunnya hanya bertemu dengan teman kelas dan gurunya pun hanya dengan guru mata pelajaran yang di timeline kelas tersendiri. Jadi sehingga kalian fokus apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru saat memberikan tugas dan juga komunikasi dengan teman-temannya saat kalian mau bertanya, tidak paham ataupun kurang paham ataupun dengan tugasnya, itu kalian bisa di situ untuk bertanya dan berdiskusi ya. Nah, menu-menu yang ada di dalam e-learning ini sebetulnya sudah tidak asing lagi buat kalian karena penampilan dari e-learning ini memang dikemas seperti Facebook. Jadi sehingga kita mudah untuk bisa beradaptasi dan untuk mengetahui dari menu-menu tersendiri ya. Jadi ini singkat dari Bapak, mudah-mudahan kalian setelah menyimak dari video Bapak ini kita tetap bisa belajar di rumah, kemudian tetap bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru yang nanti akan disampaikan ke kalian. Dan kita pun ya semoga untuk pembelajaran seperti ini tidak terlalu lama lah ya. Keinginan kita bisa bertemu nanti 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Mungkin pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dengan menginstruksikan ataupun memberikan edaran kita belajar di rumah ini untuk kebaikan kita semua. Untuk memutuskan mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa diterima oleh kalian semuanya. Baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi baru Lembaga Perguruan Agama Islam Al-Ahliyah? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, kali ini perkenalkan Bapak adalah Muhammad Abdul Al-Fahmi, SPDI, menjabat sebagai pembina OSIS di Madrasah Aliyah sekaligus juga wakil kepala madrasah di bidang siswaan untuk Madrasah Sanawiyah. Kali ini Bapak akan menjelaskan
apa saja program pendukung di lembaga Al-Ahliya ini, yakni program pendukung untuk memajukan atau meningkatkan life skill kecakapan hidup yang semuanya ingin dirangkum, dikemas dalam sebuah ekstrakurikuler dan juga keorganisasian. Adapun ekstrakurikuler di lembaga pendidikan Al-Ahliya itu banyak sekali. Di antaranya ada 3 kategori. Yang pertama adalah ekstrakurikuler di bidang seni, kemudian olahraga, dan juga sains serta teknologi. Baik, Bapak akan langsung perkenalkan cabang atau kegiatan ataupun ekstrakurikuler yang berjalan yang ada di lembaga pendidikan Al-Ahliya ini. Baiklah anak-anakku, selamat menyimak seluruh slide atau penampilan dari ekstrakurikuler yang ada di lembaga Al-Ahliya. Selamat menyaksikan. Cause you are the one who left me with nothing stuck in my head, no, I do not want it. Tell me you mean it, baby, be honest. I'ma be bleeding, girl, that's a promise. You are the one who left me with nothing stuck in my head, no, I do not want it. Tell me you mean it, baby, be honest. I'ma be bleeding, girl, that's a promise. Yeah. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah menyaksikan ragam ekstrakurikuler yang ada di lembaga Al-Ahliya? Sebetulnya masih banyak sekali ekskul yang belum kami tampilkan. Silahkan kepada anak-anakku untuk memilih apa yang anak-anakku sukai untuk mengembangkan bakat dan minat kalian semua. Semangat ya, selamat datang di Al-Ahliya. Welcome to Al-Ahliya, ahlan wa sahlan di Al-Ahliya. Oh ya, satu lagi. Tentu kalian ingin tahu prestasi dari mereka kan? Para siswa-siswi yang tergabung di ekstrakurikuler ini. Baiklah, berikut adalah sederet prestasi yang telah mereka toreh di berbagai event, baik di tingkat aksioma, kabupaten, bahkan provinsi. Kita selalu ikut, dan juga di turnamen atau di event-event open turnamen, baik di Bandung atau di Jakarta, bahkan di Cirebon. Silahkan disimak untuk deretan prestasi ekstrakurikuler baik di bidang seni, olahraga, dan sains serta teknologi. I blame it all on you. I blame it all on you. I blame it all on you. 'Cause you are the one who left me with nothing stuck in my head, no, I do not want it. Tell me you mean it, baby, be honest. I'ma be bleeding, girl, that's a promise. Yeah. Alhamdulillah, bagaimana anak-anakku sekalian, sudah lihat sederet prestasi dari mereka? Kalian silahkan bergabung, selamat bergabung, dan ukir prestasi yang jauh lebih tinggi dari mereka, dari kakak-kakak kalian tentunya. Selamat datang sekali lagi Bapak ucapkan, semangat belajar, semangat berkarya untuk Al-Ahliya dan untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih atas nama pembina OSIS dan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan di Lembaga Al-Ahliya
Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada pemaparan yang kurang jelas. Akhirul kalam, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.